Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Gustaf, yang masih belajar untuk menjadi masuk ke YouTube. Jangan diketawain, jangan dibully. Jangan lupa like dan komen, subscribe, dan yang terutama yang terpenting itu adalah komen, like, subscribe itu nggak bayar, biar aku bisa untuk semangat untuk membuat video atas like dan komennya kalian semuanya, karena kita tuh semua tuh saudara. Posisinya aku ada di desa Awilarangan, karena aku posisinya tidak di tempat kelahiranku sendiri. Aku ada di perantauan, dan sekarang aku lagi ada di rawa yang sudah mengering, dan itu banyak anak-anak. Biasanya itu anak-anak banyak sekali di situ cari ikan atau apa gitu. Tuh banyak anak kecil tuh. Halo guys, jangan lupa subscribe dan komen, like. bawah ini. Terima kasih ya. Oke. Tuh kan lucu kan, anak banyak kan, lagi ada di persawahan. Biasanya di situ sekarang udah mengering. Anak-anak yang lagi apa itu namanya, anak-anak lagi cari ikan, mancing ikan di sumur tua tuh. Kenapa diuruk ini? Ini siapa namanya? Opal. Yang baju kuning? Adik. Ada ke sini, Dik? Hah? Ada ke sini? Lihat, Dik. Hah? Ada ke sini. Nama saya Aldi. Nama saya Aldi. Yang satu lagi baju merah. Nama saya Ius. Orang mana Yus, kamu Yus semuanya? Orang Indonesia. Iya, aku tahu orang Yus. Maksudnya, ini desa mana Yus? Hah? Desa Taman Sari. Desa Taman Sari. Udah sekolah, udah pada sekolah belum? Udah. Kelas berapa ini? Kelas 1. Si Aldi? Kelas 4. Si Yus? Kelas 1. Kelas 1. Ini kenapa biasanya kan ramai di sini ya? Kok diuruk sih umurnya? Itu sama bapaknya teman. Kenapa emang? Gak jelas. Oh, gak jelas ya. Bapaknya teman. Iya. Di sini tuh masih luas sangat persawahannya. Ini di Kota Bekasi, letaknya di Desa Awilarangan, Taman Sari. Masih banyak yang namanya semak-semak belukar atau apa namanya ya. Kadang heran istilahnya, kalau di Lampung aku tuh susah untuk, ada sih sebagian, cuman nggak begitu banyak seperti ada di Bekasi. Kalau di Bekasi yang di bagian Desa Awilarangan Taman Sari ini masih banyak yang namanya bambu atau pring bahasa kita ya. Tuh lihat tuh, masih banyak belukaran pring-pring di persawahan. Ini desa, tapi ini katanya sih punya orang Jakarta, tapi dikelola sama orang-orang sini. Siapapun bisa mengelolanya gitu. Kalau yang punyanya sih katanya orang Jakarta, cuma dikelola sama orang-orang sini. Kalau pas musim hujan banjir. Tapi di sini aneh bro, istilahnya gimana? Nggak tahu tradisi orang-orang dulu tuh gimana, atau nggak tahu gimana. Banyak yang namanya kubur-kuburan dekat dari rumah. Nggak apa ya, misalnya kalau orang dulu mungkin tuh nggak dikasih tempat di TPU terdekat tuh, nggak. Kebanyakan ditaruh di rumah. Bukan ditaruh di rumah ya, istilahnya di perkarangan rumah-rumah masing-masing begitu. Contohnya kan di situ tuh. Itu di pohon mangga itu juga ada kuburan, nggak tahu kapan, kuburan tahun berapa nggak tahu juga. Ini pun juga sumur ini juga nggak tahu tahun berapa digali. Pokoknya di sini masih banyak hal yang berbau mistis. Malah ketawa tuh.
Kalau malam aja serem. Tapi aku suka. Jujur ya di sini tuh apa itu namanya? Masih banyak berbau mistis. Tapi aku suka gitu loh. Ikut aku ke kuburan sana yuk. Berani? Yuk, yuk. Coba aku lihat ke kuburan sana ya. Di sana tuh ada kuburan tuh. Tahu nggak? Tapi nggak tahu juga sih kuburan siapa. Cuma aku pengen lihat. Kalau kalian nggak percaya bahwasanya di sini tuh masih banyak masih banyak atau kuburan tuh deket rawa, deket rumah, eh, di perkarang-perkarang itu masih ada banyak kuburan. Makanya jujur ya kalau di sini aku itu banyak menemukan hal-hal yang eh, berbau mistis. Apalagi dari kecil, jujur ya aku dari umur berapa aku juga nggak tahu. Kalau sekolah sih kayaknya kelas 2 SD aku sudah bisa melihat hal-hal yang berbau mistis. Istilahnya orang yang nggak bisa lihat aku bisa lihat. Itu dari kecil. Jujur dulu kalau ngeliat yang aneh-aneh itu seringnya aku tuh sakit, panas gitu. Kalau sekarang sudah enggak sih. Makanya kalau takut masih ada, namanya manusiawi ya, merinding itu masih ada. Cuman kalau untuk yang takut beneran gitu enggak ada. Ini mulai deket, mulai udah mau nyampe ke makam yang aku bilang tadi. Serem banget ya. Siang aja bikin. Numpang kamera aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dekat dengan rawa tadi. Ada rumahnya sebenarnya, cuma nggak tahu nggak dipakai rumahnya. Tuh kan. Tuh. Astagfirullahaladzim. Tuh kan. Itu anak-anak yang nemenin aku. Soalnya aku sendiri juga merinding. Dulu katanya di sini nih Ada sosok ada pocong. bukan. Ada ponakannya temanku yang berangkat ngaji atau mau pulang dari ngaji. Nah, di sini juga ada benteng, apa ya istilahnya, seket rumah gitu ya. Karena rumahnya itu mungkin, karena nggak tahu bukan udah diganti lagi. Keponakan temanku itu perempuan mau berangkat ngaji atau rumahnya di sana tuh. Ya, di sana anaknya. Pokoknya intinya ponakan temanku itu meninggal ketimpah eh, apa ya, bangunan atau puing gitu. Nggak tahu sih tahun berapa juga nggak tahu ya, ceritanya ngeri lah pokoknya. Nah, sebenarnya itu tuh masih luas ini untuk persawahannya. Ada juga udah mulai dibenteng, nggak tahu dibangun apa, mungkin mau dibangun pabrik-pabrik. Soalnya sini sudah mulai banyak pabrik yang berdiri di sini. Kenapa? Itu pastinya jadi benteng Belanda. Iya, dulu kan benteng. Makanya jangan dekat ke situ. Dulu kan ada itu, Pocong. bukan, tetehnya bagus, tahu bagus kan? Kau tahu? Nah, tetehnya bagus dulu meninggal di situ. Itu anak kecil tuh yang bener-bener polos dan istilahnya apa ya? Mereka tuh masih bener-bener kayak zamanku dulu di kampung dulu yang seneng berada di apa ya? Ngebolang lah istilahnya, kayak zaman sekarang tuh ngebolang. Gitu ya. Ini lah aku posisinya mau ke situ aja lah, ke yang apa itu, pohon bambu yang dekat dari perumahan. Lihat nih posisi sawah jadi ya mbelet, bahasanya mbelet. uh. Apaan sih ini?
Mana sih katanya di sini banjir gede gitu. Cuman sekarang udah surut karena udah jarang hujan juga. Cuaca panas, bener-bener panas tuh. Tapi asik lah. Aku masih pemula sih untuk membuat YouTube, jadi ya semampunya aja, sedapatnya aku ambil gambar atau apa ya namanya, syutingnya itu semampunya aja, karena posisi juga sendiri dengan HP sendiri, suka pakai HP, jadi sedapatnya lah. Tuh yang aku bilang, bambu-bambu yang tuh kan masih banyak belukaran bambu tuh kan, dari sini sampai sana itu masih banyak belukaran bambu. Terus di situ juga ada rumah yang tidak dipakai. Desanya tuh bener-bener masih kampung banget istilahnya. Nih kalau di tempat kita di tempat aku di Lampung itu nggak ada buah seperti ini. Lihat nih, di sini juga masih ada banyak makam, padahal dekat rumah, tuh kan. Makanya aku nggak kadang, kadang aku tuh berpikir kenapa nggak terlalu dimakamkan di TPU gitu. Tapi nggak tahu lah, orang dulu beda desa, beda daerah tuh beda tradisi. Ini namanya buah apa? Aku baru di sini lihat buah ini. Pernah aku mencobanya sih. Jadi kalau dimakan tuh persis kayak kita punya jigong gitu. Ini kuning di gigi kita. Nggak tahu nih buah apa. Ini rumah yang kosong. Sepetak begini harganya 50 juta kemarin. Tapi dibiarkan kosong gitu saja. Ini juga ada penjual apa namanya, cenil, bahasaku cenil, ya kan, kelihatan bahasaku cenil. Tapi nggak tahu kalau bahasa sini, karena kan di sini orang Sunda. Ini bapaknya yang buat jualan nih. Pagi Pak. Dengan Bapak siapa? Bapak siapa namanya Pak? Suwandi. Suwandi. Yang jualan cenil lah bahasaku, kalau bahasa sini nggak tahu lah apa namanya, karena kan beda-beda. Jagung ada. Ini loh Pak, yang aku bilang cenil itu, yang kalau tempat aku tuh yang merah-merah itu cenil ini namanya. Iya, itu. Sama aja kan? Sama. Mbak beli ini. Mantap loh rasanya. Ngapain nggak beli di sini? Mau ditungguin bapaknya nih. Nanti kalau kamu opal. Kalau mau opal mana? Tuh, bolonnya tak komna kayak sini repan ya. Tuh. Rame. Aku udah jam berapa ya, kira-kira jam 9-an kali ya, tapi belum mandi, lagi males mandi. Soalnya nggak kemana-mana sih. Tapi kalau masalah sarapan nomor 1 sudah. Tinggal mandinya. Salam juga buat teman-temanku yang di Lampung. Makasih Pak ya. Teman-temanku yang di Lampung sama keluarga besarku yang di Lampung. Minta doanya ya. Jangan lupa komen, like, dan tombol notifikasinya, karena subscribe itu nggak bayar. Belet oi, belet coy.
Belecay, belecay. Aduh. Ini ngapain nih? Ini perumahannya tuh. Langsung ke situ. Ini apa nih? Tuh ini aku lagi mau masak mie atau apa itu? Emang kenapa? Ini anunya, dapurnya nih. Coba lihat, aku belum pernah lihat. Iya. Oh, terus kamarnya itu. Kamar ngising dan buang air. Itu kamarnya itu. Ya, Satu itu toh. di sana bertiga. Oh, ada kamar 3. Ya Oh, masuk aja kalau Emang. pengen tahu. coba lihat jadinya. Ya, Boleh kan? boleh. Ini rumahnya anaknya ini. Berantakan. Tuh. Jadi ini ukuran, nggak tahu ya. Ukurannya mungkin 3 meter kali 12 kali. Mungkin, aku juga nggak tahu. Ini ku yang cantik cerita nih. Tuh, kan cantik kan? Cantik se-Indonesia Raya. Tahu lagi masak apa tuh? Belum sarapan nih? Udah sarapan? Udah. Oh. Makan kunyit. Hah? Iya lucu. Makanya aku tadi mau nge-vlog, Nini tuh sering makan sama kunyit sama garam. Garam yang sudah disangrai gitu. Cuman posisinya Niniku lagi gak sarapan sih, jadi gak tahu. Gak bisa ambil gambarnya lagi makan sama kunyit. Nih posisinya begini, rumahnya dempet-dempet begini. Tapi ya ini deket pabrik palet yang ada di Taman Sari. Aku nggak tahu sih juga nggak kenapa bisa nyasar di daerah Taman Sari. Apa tuh namanya? Desa Wirarangan. Pokoknya aku mengenal desa ini sudah. Desa Taman Sari. Desa Taman Sari Wirarangan ini aku sudah bisa mengenal desa ini sudah 5 tahun lah, kira-kira dari 5 tahun yang kemarin. Cuma kan sering pulang ke sini kayak gitu. Cuman sekarang insya Allah mudah-mudahan nanti aku akan tinggal Di sini. dan buka usaha di, bukan di mana nih itu, Di Serang. di Serang yang Ayu dia mah. yang tempatku itu namanya apa? Taman Rahayu. Doain mudah-mudahan usahaku lancar dan aku bisa istilahnya sukses di perantauan sini. Ya semoga dengan usaha kita, dengan doa kita, ikhtiar kita, semua usaha kita dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Jauh-jauh aku merantau dari Sumatera atau Lampung mengejar impian atau yang dinamakan kesuksesan. Oke? Udah dia, terima kasih. Posisinya aku mau mandi karena posisi harus siang. Itu Mas Dasa anaknya Nini. Halo Mas Dasa. Halo. Malu-malu dia. Anaknya Nini yang keberapa ya? Kurang tahu sih. Soalnya ini punya anak kembar juga. Jadi itu nggak tahu anak Nini yang keberapa. Maaf tapi lagi posisinya lagi sakit. Jadi malu-malu gitu. Kira-kira charger lagi nih. Oke. Apa nih? Kira-kira waras lagi enggak? Loh, tadi Nini ngomong apa? Bukan bahasa gitu kok. Nini tadi ngomong. Iya,
Tua. Bahasa Sunda, bahasa Sunda. Bahasa Sunda cager hente gitu. Oh, kata Nini kira-kira cahir ente, bahasa kita kira-kira anaknya yang sakit itu bisa sembuh nggak? Mudah-mudahan teman-teman atau saudara-saudaraku yang ngelihat YouTubeku dengan channel Sony Agusta bisa membantu. Ya, bisa. Istilahnya Bisa sembuh Niniku lagi. ini kan anaknya lagi sakit, maaf ngomong ya, maksudnya tuh sakitnya tuh bukan sakit kayak mah kronis atau apa, bukan, istilahnya bukan medis, sakitnya itu sakit yang dinamakan ada aura negatif yang saya lihat, karena kan posisinya aku dari kecil bisa melihat hal-hal yang berbau negatif, jadi aku bisa melihat apa yang ada di dalam tubuh Mas Dasa itu, tapi susah untuk dikeluarkan. Udah berapa kali untuk dikeluarkan ke orang pintar atau Pak Ustadz, tapi belum ada hasilnya. Mudah-mudahan siapapun yang bisa melihat siapapun yang bisa melihat videoku ini, mudah-mudahan ada info, Ya, komen di like komen saya. Mudah-mudahan istilahnya kita sambil mencari obat buat Mas Dasa, semoga ada kesembuhan buat Mas Dasa. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe ya. Dan itu tadi info untuk siapa yang bisa mengobati atau diobat di mana, Mas Dasa boleh komen di bawah ini, karena Nininya juga udah kehabisan lah istilahnya, karena duit. untuk berobat itu kan nggak cuma kita berobat otomatis kan kita perlu biaya 100-200 kan otomatis duit juga ya kan, dan keadaannya posisinya kan maaf ngomong nih ya, jadi kadang kerja itu nggak tentu, kadang ada kerjaan atau kadang enggak, yang lebih efisiennya, lebih tepatnya lagi, Niniku itu kerja nyobek di Bulog, itu bosnya itu Pak Ratno, jadi tapi nggak setiap hari, semampunya Nini, karena kan Nini kan ngurusin anaknya, terus istilahnya nggak cuma untuk kerja itu aja. Kalau kerja itu aja nggak bisa ngapa-ngapain, soalnya kan kalau kerja gitu aja mutlaknya dari pagi sampai sore, itu pun penghasilan nggak seberapa. Kadang-kadang satu minggu dapat berapa nih? Kalau kita misalkan full nih, pernah full nggak nih? Nggak pernah kalau Nggak pernah full ya. Kalau full itu kira-kira berapa? Kira-kira hampir 200 lebih. Hampir 200-an lah. Tapi ini tuh yang aku lihat, karena aku di sini udah lama, yang aku lihat tuh seringnya tuh kadang 4 kali pertemuan, atau soalnya setengah hari. Ini tuh berangkat pagi, cuma datang misalnya Jam 8 jam 8 berangkat, pulang pulang tengah 12 jam udah setengah pulang. 12 udah nggak kerja lagi. Kadang-kadang satu minggu tuh dapat 75, 85, nggak tentu lah pokoknya. Itu makanya siapa yang mau membantu, oke. Komen di kolom komen saya. Mudah-mudahan siapapun yang melihat Keadaan yang ini. apa tuh namanya videoku, jujur ya, aku juga orang nggak punya, cuman lihat keadaan Nini, maaf ngomong ya, Iya. jadi kadang-kadang aku neteskan air mata, jujur, karena apa, dalam keadaan seperti ini Nini tuh masih bisa tuh ceria, tersenyum, Ketawa-ketawa ya. dan aku yang saya salutkan lagi masih bisa untuk namanya pengajian. Kalau di tempat aku Lampung atau Jawa itu pengajian, kalau di sini namanya apa nih, hadir gitu. Sesempatnya Nini untuk hadir, mudah-mudahan dengan doa Nini, ikhtiarnya Nini, karena Nini orang tuanya si Mas Dasa tuh, yang sakit, mudah-mudahan Mas Dasa diberi kesehatan, istilahnya waras seperti sedia kala. Jadi bisa seperti dulu, soalnya kan dulu katanya udah bisa kerja kemana-mana gitu. Mudah-mudahan Mas Dasa sembuh ya, Mas Dasa ya, amin. Umur Mas Dasa berapa? Mas Dasa masih ingat nggak umurnya berapa? Mas? Umur berapa kira-kira? Tahu. Udah dia nih, Ya, lupa. udah lupa ya. Karena gini ya teman-teman, saudara-saudara, aku juga punya adikku yang paling bungsu juga mengalami hal serupa seperti Mas Dasa. Cuma lebih parah ke adikku. Aku pun juga, pokoknya udah. Sekarang begitu teh mendingan, Om, lagi dulu mah habis. Maksudnya? Habis itu pohonan-pohonan gitu. Buang. Di pas ngamuk gitu ya? Bukan nama sekarang itu aja. Jadi kayak apapun segala macam pohon-pohon di samping rumah itu dihancurkan gitu.
Gitu. Itu sudah keadaan mending gitu ya. Oh, di rumah di kebun itu. Oke, 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 oke. Ada mendingan. Nggak ngamuk gitu. Kalau ngamuk kopi itu habis berapa itu? Habis 10 nurun. Kadang-kadang ganti, hancur lagi. Ganti Mudah-mudahan Allah mendengarkan doa-doa kita ya, Nik, ya, dengan kesabaran ini, ketelatenan ini, mengurus si anak ini yang nomor berapa aku juga nggak tahu, yang namanya Mas Dasa. Semoga Nomor 4, diangkat lagi. penyakitnya Nomor 4 lah, Om. sama Gusti Allah dan bisa untuk kembali seperti semula. Karena masih umur pun masih apa ya, masih terbilang muda lah ya, Muda dia mah. ketimbang umurku yang sudah setengah umur ini. Tapi istilahnya gini, walaupun kita udah umur tua tapi jiwanya jiwa muda. Ngono. Tuh, Nini ketawa. Aku tadi pengen ngevlog Nini itu makannya Nini itu yang sering itu. Karena aku ya Allah, ini orang makannya begini gitu. Sering sama garam. Tapi ya kata Nini yang penting masuk di Penting perut, sehat. yang penting sehat gitu, ya kan. Jujur pertama kali aku melihat, ya Allah, kok makannya itu aku nggak bisa cerita lah pokoknya. Nanti suatu saat aku ngevlog waktu Nini makan ada di saung sama Aki. Tuh, air mataku langsung Langsung nangis. kalau lihat, karena aku pun sebenarnya tuh bisa dibilang orang nggak punya, cuman Sedih gitu, yang lebih. Ternyata tuh aku begitu keluar dari rumah dan bisa melihat orang yang di bawah. Wah, keadaanku tuh masih banyak gitu. Makanya aku banyak bersyukur aku diberi kesehatan selalu. Karena apa? Manusia itu yang utama itu sehat. Kalau manusia sehat itu mau kerja apapun, ngerjain apapun enak. Ada masalah. Ya kan? Oke. Terima kasih semuanya. Dan posisinya sekarang sudah mulai menjelang siang. Aku belum mandi, aku mau mandi. Terima kasih semuanya untuk yang bisa melihat videoku ini. Ini bilang sama pemirsa terima kasih, semoga bisa membantu keadaanku ya, Nih, Iya, ya. terima kasih mau bantu kita. Kalau ada Amin. yang Mudah-mudahan mau bantu, dengan adanya videoku ini orang-orang di luar sana itu ada sukarelawan untuk membantu, untuk memberi obat atau tuh yang namanya Mas Dasa, mudah-mudahan bisa sembuh seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya udah kita aja dulu ya, soalnya posisinya aku juga belum mandi. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam channel Sonya Gustaf.